Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beliau, serta pengikut beliau hingga yaumul kiamah. Yang terhormat Bapak Dr. Iskandar Zulkarnain, MSI, dan Ibu Hajah Budiati, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Yang kami sayangi, teman-teman kelas A2. Tanpa berlama-lama lagi, perkenalkan kami kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama, ada Neneng Nur Izati dengan NIM 2110118320029. Yang kedua, ada Syarifah Masliani dengan NIM 2110118320030. Dan ada saya selaku moderator yang memimpin presentasi pada kesempatan kali ini, yaitu Feni Damayanti Tani Putri dengan NIM 2110118220037. Dan ada pula Zahratun Nikmah dengan NIM 2110118220029. Pada presentasi kali ini berjudul Masa Sekolah Dasar, yang terbagi dalam beberapa poin, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua perkembangan intelektual, yang ketiga perkembangan fisik, keempat perkembangan emosi, kelima perkembangan sosial dan moral, dan yang keenam implikasi terhadap pendidikan. Dalam poin pertama, yaitu pengertian, sifat, dan perkembangan fisik, akan disampaikan oleh pemateri pertama dari kelompok kami kepada Neneng Nur Izati. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan fisik. Anak usia sekolah merupakan anak usia 7-12 tahun yang sudah dapat mereaksikan rangsang intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif seperti membaca, menulis, dan menghitung. Secara umum, sifat siswa SD antara lain, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis, belajar bergaul dengan teman sebaya, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung, belajar mengembangkan konsep sehari-hari, mengembangkan kata hati, dan jika tidak menyelesaikan tugas, maka tugas tersebut dianggap tidak penting. Realistis dan rasa ingin tahu yang besar, kecenderungan melakukan kegiatan kehidupan yang bersifat praktis dan nyata. Menjelang akhir masa ini, telah ada minat kepada hal-hal yang khusus pada mata pelajaran, bakat, dan minat. Gemar membentuk kelompok teman sebaya untuk bermain bersama. Perkembangan fisik pada anak sekolah dasar. Pada usia 6 tahun, tinggi badan rata-rata 46 inci dengan berat badan 22,5 kg. Usia 12 tahun, tinggi badan mencapai 60 inci dan berat badan 42,5 kg. Pada masa sekolah dasar, perkembangan seks dalam pertumbuhan fisik menonjol dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hampir tidak terlihat. Pertumbuhan fisik pada anak ditandai dengan lebih tinggi, berat, dan kuat. Anak menjadi lebih tinggi, lebih berat, lebih kuat, serta belajar berbagai keterampilan. Baik, poin selanjutnya yang meliputi perkembangan intelektual, emosi, dan sosial akan dijelaskan oleh pemateri kedua dari kelompok kami kepada Zahratun Nikmah. Dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Saya akan membahas tentang aspek kedua dalam perkembangan anak masa sekolah dasar, yaitu perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual yakni kemampuan untuk berpikir dan memecahkan masalah. Kemudian di sini perkembangan intelektual yang terlihat pada anak masa sekolah dasar. Yang pertama, anak-anak usia sekolah dasar mulai menunjukkan kemampuan berpikir logis dan konkret, di mana
anak sudah mulai berpikir tentang masalah atau kejadian yang dialaminya secara logis, walaupun tidak sekritis orang dewasa. Yang kedua, semakin sadar akan peristiwa-peristiwa yang terjadi di kehidupan mereka. Pada masa ini, anak mulai dapat mengingat peristiwa atau kejadian yang dialaminya dengan baik, karena pada masa ini otak mereka sudah dapat menyimpan memori dengan baik. Yang ketiga, memperhatikan dan menerima pandangan orang lain, berkurangnya ego dan mulai bersikap sosial. Pada masa ini juga anak mampu memahami perspektif orang lain. Terakhir, anak mampu mengklasifikasikan objek menurut beberapa tanda dan mampu menyusunnya dalam suatu seri berdasarkan satu dimensi. Misalnya, pada anak-anak mereka mengklasifikasikan benda dari yang paling pendek ke paling yang panjang, atau sebaliknya. Next. Kemudian aspek ketiga, yakni perkembangan emosi. Perkembangan emosi, emosi itu adalah perasaan yang ditunjukkan kepada seseorang atau suatu kejadian. Adapun emosi-emosi yang berkembang pada anak usia sekolah dasar, yang pertama yakni marah. Marahnya anak-anak tentu berbeda dengan orang dewasa. Biasanya marahnya anak-anak bukan masalah serius, seperti pertengkaran mengenai permainan, tidak tercapainya keinginan, dan lain-lain. Kemudian perasaan takut. Anak-anak sering merasa takut dan merupakan hal wajar bagi anak-anak, karena pada masa ini mereka mulai mengenal banyak hal baru. Biasanya mereka akan takut walaupun hanya masalah sepele, seperti ingatan tentang pengalaman yang kurang menyenangkan, cerita seram, situasi atau peristiwa yang kurang menyenangkan, dan lain-lain. Kemudian rasa cemburu. Perasaan ini juga merupakan hal yang lumrah pada anak-anak. Misalnya cemburu terhadap perhatian orang tua yang beralih kepada orang lain, kepada adik misalnya. Hal itu merupakan perkembangan emosi pada anak-anak juga. Kemudian rasa ingin tahu. Pada masa ini anak-anak mempunyai rasa ingin tahu terhadap sesuatu atau hal-hal baru yang dilihat atau didengarnya. Dan rasa ingin tahu pada anak sangatlah tinggi. Mereka akan banyak mencoba hal baru pada masa ini. Kemudian ciri-ciri emosi pada anak. Yang pertama, poin pertama, emosi anak berlangsung relatif singkat atau sebentar. Pada anak-anak, hanya selang beberapa menit, emosi mereka dapat berubah. Awalnya marah, setelah beberapa menit perasaan itu bisa langsung hilang. Poin kedua, emosi anak kuat atau hebat. Pada anak, mereka akan menunjukkan perasaan marah, akan terlihat marah sekali, dan jika saat sedih, mereka terlihat sedih sekali, bisa sampai menangis terseduh-seduh. Tentunya hal itu berbeda dengan orang dewasa. Pada orang dewasa, mereka tidak akan terlalu menampakkan perasaan tersebut. Poin ketiga, emosi anak mudah berubah. Sama seperti poin pertama tadi, yang tadinya menangis bisa setelah itu tertawa. Kemudian poin keempat, emosi anak nampak berulang-ulang. Hal ini terjadi karena anak dalam proses menuju kedewasaan. Mereka menyesuaikan diri terhadap berbagai situasi yang mereka hadapi. Jadi akan lebih sering menangis, marah, takut, dan lain-lain. Hal itu akan terjadi secara berulang-ulang. Poin kelima, respon emosi anak berbeda-beda. Misalnya, anak yang dibawa ke dokter gigi. Si anak A mungkin akan merasa
senang, tetapi berbeda pada si anak B. Mungkin dia akan merasakan takut, jadi respon tiap anak itu berbeda. Aspek selanjutnya yakni perkembangan sosial. Perkembangan sosial ditandai dengan pencapaian atau kematangan dalam interaksi sosialnya. Bagaimana ia bergaul, beradaptasi dengan lingkungannya, dan lain-lain. Pertama, mengikuti dan menyesuaikan diri dengan norma-norma atau kegiatan yang berlaku dalam masyarakat. Ini berhubungan dengan aspek perkembangan intelektual, yang mana anak usia sekolah dasar sudah mampu berpikir secara logis dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kedua, ruang gerak hubungan sosialnya telah berkembang luas. Anak akan mulai berkenalan dan bersosialisasi dengan teman sebaya, teman sekolah, teman-teman di lingkungannya. Maka dari itu, ruang geraknya akan bertambah luas. Ketiga, anak mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, egosentris pada sikap yang kooperatif atau bekerja sama, atau mementingkan kepentingan orang lain. Keempat, perkembangan sosial anak akan berpengaruh terhadap bagaimana anak berinteraksi dengan lingkungan. Hal ini sangat berpengaruh bagaimana lingkungan sosial di sekitar anak. Lingkungan akan membentuk karakter pada anak tersebut. Kelima, anak juga mampu menyembunyikan dan merahasiakan apa yang dipikirkannya dan tidak menyatakannya dalam bentuk tindakan. Keenam, minat melakukan hubungan dengan teman-teman sebaya meningkat dan ingin diterima sebagai anggota suatu kelompok. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasannya Zahratul Hikmah. Untuk poin selanjutnya yaitu mencakup perkembangan moral dan implikasinya terhadap pendidikan akan disampaikan oleh pemateri ketiga dari kelompok kami, yaitu Syarifah Masdiani. Untuk Mas Syarifah Masdiani, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator Penny Damayanti Toni Putri yang telah memberikan kesempatan. Materi selanjutnya adalah mengenai perkembangan moral anak usia sekolah dasar. Perkembangan moral ini sendiri berkaitan dengan aturan tentang apa yang harus dilakukan ketika berinteraksi dengan orang lain. Nah, biasanya anak usia sekolah dasar itu udah bisa mengerti tentang apa yang harus mereka lakukan kepada orang lain gitu, misalkan antara kepada gurunya dan juga kepada temannya. Pada saat anak telah memasuki sekolah dasar, anak-anak serius mulai mengekspresikan ide lebih objektif keadilan. Pemahaman ini melibatkan prinsip keadilan equality, kinerja, dan kebajikan. Nah, seorang guru, tenaga pendidik, ketika mengajar anak usia sekolah dasar harus memahami beberapa prinsip ini. Contohnya prinsip keadilan. Seorang guru itu harus bisa gitu menimbulkan keadaan di mana anak-anak muridnya semuanya merasa adil gitu. Merasa sama, memiliki hak yang sama ketika belajar. Tidak ada yang dibanding-bandingkan antara satu murid dengan murid yang lain. Perkembangan moral anak-anak usia sekolah dasar harus diperhatikan bahwa dalam proses pembelajaran di pendidikan moral sekolah diberikan kepada siswa disesuaikan dengan tahap perkembangan mereka. Jadi bagi teman-teman nih, misalkan yang sekolahnya dari TK terus ke SD mungkin bisa merasakan, dan mungkin kita sekarang juga memandang tahap jenjang pendidikan tersebut, kita bisa membedakan antara guru ketika mengajar di TK dengan di SD, perbedaannya seperti apa gitu. Itu berkaitan dengan tahap perkembangan ini. Oke, selanjutnya.
Materi selanjutnya adalah implikasi pendidikan. Kita masuk ke implikasi faktor inteligensi. Implikasi faktor inteligensi, seluruh peserta didik memiliki potensi yang harus dipupuk dan dikembangkan oleh pendidikan di sekolah melalui kegiatan pembelajaran agar mencapai perkembangan yang optimal. Untuk itu sangat dibutuhkan kondisi lingkungan sekolah yang sangat kondusif dalam segala aspek. Maksudnya adalah faktor inteligensi ini di mana seorang guru itu proses kecerdasan gitu anak murid. Pastinya ketika proses belajar itu ini sangat dibutuhkan kondisi lingkungan sekolah yang sangat kondusif dalam segala aspek. Seperti kita aja kalau belajar itu pastilah memerlukan lingkungan yang bersih, aman, damai gitu kan. Kalau lingkungannya kotor pasti kita terganggu dengan kenyamanan belajar. Selanjutnya adalah ada 2 kondisi ketika masa usia sekolah dasar, yaitu yang pertama adalah keamanan psikologis, yang kedua kebebasan psikologis. Selanjutnya, di sini ada kebutuhan anak sekolah dasar yang harus dipenuhi agar menunjang proses belajar mereka. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis seperti makanan, minuman, wahana permainan, dan sebagainya. Pastinya lah untuk seorang anak itu memerlukan asupan gizi yang cukup untuk menunjang pendidikan mereka juga gitu. Yang kedua adalah kebutuhan perlindungan dan rasa aman seperti lingkungan yang asri, aman, dan damai. Kebutuhan akan rasa sukses. Sama kayak tadi, kalau lingkungannya kotor gitu, terus berisik, pasti akan mengganggu sekali dalam proses belajar anak. Yang ketiga adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang dan perhatian, itu pasti. Selanjutnya kebutuhan akan penghargaan atas segala tindakan atau prestasi. Mungkin sampai ke jenjang kita masih seperti itu ya. Penghargaan ini sangat penting agar kita berpikir bahwa tindakan kita itu merasa dihargai gitu. Karena anak SD ini kan walaupun misalkan dia membantu gurunya sesuatu gitu, terus dipuji, itu adalah sesuatu penghargaan yang besar ketika mereka melakukan tindakan dan dihargai gitu. Selanjutnya adalah kebutuhan aktualisasi diri seperti menunjukkan kemampuan, ability, atau bakat, talent yang dimiliki. Pastilah seorang guru itu ketika mengetahui bakat atau kemampuan anak didiknya, mereka harus memberikan dukungan dan dorongan yang lebih agar anak itu bisa mengembangkan potensi kemampuan mereka di bidang tersebut. Mungkin itu saja materi penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Dari ketiga pemateri kita tadi, kita dapat memahami bahwa perkembangan fisik, intelektual, sosial, moral itu sangat berpengaruh terhadap implikasi pendidikan anak-anak sekolah dasar. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada usia dasar, anak memiliki kemampuan berpikir dan bergerak yang masih terbatas. Anak juga memiliki sifat egois, keras kepala, manja, dan sensitif yang masih sangat tinggi. Memahami tentang murid berarti memahami gejala atau kondisi yang dimiliki. Untuk mengetahui karakteristik gerak siswa sekolah dasar terlebih dahulu, perlu untuk memahami tingkat perkembangan siswa sekolah dasar menurut tingkat usianya. Sebagai pihak eksternal, orang tua, guru, maupun orang dewasa mesti memahami tingkat kebutuhan dan karakter anak supaya tidak terjadi kesalahan dalam mendidik dan mengajar. Jadi, kita sebagai calon pendidik nantinya diperlukan kesabaran untuk mengajar dan mendidik anak-anak yang kelak akan menjadi murid kita. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.